Ada 7 kesalahan fatal kenapa pebisnis omsetnya stuck atau mandek. Surprisingly adalah bukan kesalahan-kesalahan yang eksternal. Artinya faktor luar, faktor kebijakan pemerintah, faktor kompetisi, faktor musiman, dan sebagainya. Bukan faktor eksternal. Tapi 7 kesalahan ini adalah 7 kesalahan internally. Jadi, yang menyebabkan bisnis kita atau omset kita mandek bukan faktor eksternal, tetapi faktor internal. Nah, saya akan paparkan 7 kesalahan fatal ini. Nah, tapi sebelum saya paparkan, bagi Anda yang pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa bisa nonton dulu, lalu komen di bawah. Saya sedang mengejar subscribers ke 500.000 subscribers. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda kalau Anda rasakan video ini bermanfaat. So, kesalahan pertama adalah pengusaha ini kenapa bisa omsetnya stuck? Karena pengusaha tidak punya growth yang terstruktur. Jadi tidak punya target growth yang terstruktur. Ibaratkan gini, kita menjalankan bisnis, tapi kita tidak pakai peta. Ini menuju kemana? Ibaratnya kita dari Bandung menuju ke Jakarta. Ya udah, misalnya kalau kita udah tahu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita belum tahu Bandung ke Surabaya tanpa peta, atau kita masuk ke jalan-jalan tertentu tanpa peta, itu kan ibaratnya kita nanya-nanya sana, nanya-nanya sini, bisa jadi panjang gitu kan, nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena kita tidak pakai petanya. Saya pernah jualan satu produk, ya produknya produk makanan, itu saya pernah jual cakwe. Di awal-awal saya memulai bisnis, saya jual cakwe di satu food court gitu kan. Saya pakai target, hari itu saya harus jual cakwe saya, hari itu masih laku 20 pack. Ya 20 pack harus laku. Dan setelah istirahat, karena saya tahu itu weekend, wah langsung saya targetin double. Jadi 40 pack. Nah, saya harus mencapai 40 pack. Kenapa? Saya harus tutupin cost hari itu. Listrik, biaya sewa, SPG, dan sebagainya. Saya masih tutupin. Jadi saya pakai target. Setengah hari berapa, lalu setengah hari sorenya berapa. Ada targetnya. Bahkan SPG-nya dikasih target. Kamu mesti jual segini ya. Jual segini. Strateginya apa? Strateginya kita kasih buy one, get one. Kita kasih ada beberapa di upsize, gratis. Kita kasih sampel. Ada beberapa strategi yang kita lakukan. Nah, itu saya punya target setiap hari, bahkan ada targetnya. Bahkan kita setiap 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali kita review berapa banyak yang sudah tercapai, berapa banyak yang belum, dan gimana strateginya. Nah, setiap hari kita punya target. Jadi banyak owner, pebisnis itu tidak punya target, bahkan tidak punya target mingguan, tidak punya target harian. Jadi kalau Anda punya bisnis restoran, ya Anda tahu restoran Anda saat ini rame banget. Oke, dikunjungi dengan banyak orang. Targetnya berapa? Bulan ini berapa ya? Berapa per jamnya? Kalau lagi sepi, ngapain tuh timnya? Ya lagi misalnya pengunjung belum datang, ngapain mereka? Anda punya toko retail, pengunjung belum datang, masih nunggu gitu kan. Anda punya toko di mall, ya tokonya sepi, belum ada pengunjung. Ngapain? Targetnya ngapain? Itu SPG-nya ngapain? Punya target nggak? Minimal mereka follow up, beberapa yang belum di follow up, misalnya database dikumpulin, lalu diedukasi, diberikan promo. Nah, apakah Anda target mereka? Kalau tidak target mereka, ya pastinya Anda pun tidak tahu omsetnya berapa hari itu dan Anda lepaskan. Yang kedua adalah pebisnis ini masih ikut jualan sendiri. Jadi saya masih jadi superwoman dan superman di dalam bisnis saya sendiri. Saya yang ikut jualan, bahkan saya ketemu sama customernya, saya nawarin, saya kasih promo dengan customer saya. Pokoknya saya masih jualan deh, saya jadi super salesman di perusahaan saya. Nah, artinya kalau saya kerja, saya rajin, saya jualan, saya dapat omset. Tapi kalau saya tidak jualan, saya stuck, saya tidak ngapa-ngapain, saya mungkin ada kesibukan, ada halangan dan sebagainya, omsetnya tidak ada. Kenapa? Karena saya super salesman-nya. Anda punya salesman, tapi salesman Anda tidak di-training dengan rutin, tidak dikasih SOP-nya, tidak diberikan arahan yang jelas, dan dia dibiarkan, Anda hanya dicek sore saja, mungkin pagi nggak sempat ngecek, dan sebagainya. Anda pikir mereka bisa. Akhirnya apa terjadi? Tidak ada penjualan stuck. Dan mereka bilang, gimana? Ada masalah nggak? Nggak. Gimana? Susah ya? Gimana? Hari ini penjualannya gimana? Susah, Pak. Ini customernya minta diskon, Pak. Memang bulannya lagi susah, lagi sepi, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya Anda menerima alasan dari salesman. Apa yang terjadi? Omset juga stuck. Nah, kesalahan fatal yang ketiga adalah karena pebisnis ini atau pengusaha ini tidak memiliki alur closing yang jelas. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha, ya business owner, Anda harusnya punya satu alur closing. Misalnya contoh, misalnya Anda jual perlengkapan untuk furniture di perusahaan, ya, dan Anda mensuplai beberapa perusahaan dengan furniture-nya Anda, dengan meja, kursi, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Anda prosesnya? Jadi leads masuk dari mana? Oh, dari landing page. Landing page lalu kemana? Oh, setelah itu masuk ke sini. Lalu presentasinya gimana? Setelah presentasi terus bagaimana cara kita menjelaskan produknya? Bagaimana cara kita menawarkan produknya? Bagaimana kita menjelaskan solusinya? Bagaimana kita memberikan satu masukan kepada si customer tersebut? Bagaimana kita yakinkan mereka? Lalu bagaimana kita menjawab keberatan mereka? Lalu bagaimana kita closingnya? Nah, alurnya punya nggak? Kebanyakan
alur nggak punya, script juga nggak punya. Jadi orang sales datang ke tempat customer tanpa script, tanpa alur, tanpa framework, tanpa format, tanpa guidance. Ya bagaimana mereka bisa closing? Jadi alur itu penting, sales process penting, flow. Jadi sales flow itu penting. Ya, Anda nggak punya sales flow-nya. Bahkan begini, ada pengusaha-pengusaha yang saya coaching langsung, mereka nggak punya flow untuk customer baru, nggak punya flow untuk customer lama, nggak punya flow untuk repeat customer, nggak punya flow untuk outbound, untuk customer-customer yang belum dikenal, nggak punya flow-nya, nggak punya alurnya, nggak punya sistemnya. Anda tembak, aduh kamu sana, kamu datang aja ke sana, ya door to door gitu kan, ya akhirnya apa? Proposalnya disimpan sama satpam security, disimpan di meja security. Lalu gimana? Gimana? Udah dong, udah. Terus gimana? Ya disimpan aja di security. Kenapa? Soalnya kita nggak ada janji. Nah, jadi kalau kita cowboy, ya datang ke perusahaan-perusahaan terutama B2B, Anda tanpa persiapan, tanpa alur, tanpa skrip dan sebagainya, pasti boncos, pasti belepotan salesnya. Kenapa? Ya tanpa skrip, tanpa format, tanpa guidance, tanpa strategi, bagaimana bisa closing? Ya ada flow-flow yang harus Anda kuasai. Flow untuk outbound, outbound itu artinya kita keluar ya, atau flow inbound, kalau menerima masuk gimana. Zaman sekarang kita juga harus menguasai bagaimana chat sales ya. Chat sales itu adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan, menjawab dari customer yang masuk itu secara sistematis dengan copywriting yang tepat. Memang zaman sekarang kita bisa tanya ChatGPT untuk cara jawab, tapi tetap aja ChatGPT itu hanya alat bantu saja, tools. Dan ChatGPT tergantung kita nanyanya. Anda bisa nanyanya nggak? Promptnya bisa nggak? Tepat nggak pertanyaannya? Jadi Anda mungkin tanya-tanya aja sama ChatGPT, tapi pertanyaan Anda mungkin kurang tepat, kurang spesifik, sehingga jawaban dari ChatGPT terlalu melebar. Akhirnya Anda pusing sendiri kan? Nah, ada beberapa cara bagaimana prompt ke ChatGPT biar bagus. Ya, tentunya ada beberapa cara. Nah, saya kasih simple tips buat Anda. Yang pertama, Anda harus jelas role-nya ChatGPT sebagai apa? Sebagai asisten Anda, sebagai branding konsultan Anda, sebagai administrasi untuk sales Anda, atau sebagai apa? Role-nya harus jelas. ChatGPT apa? Lalu, konteksnya gimana? Anda sedang di kondisi gimana? Oh, saya sedang mau ketemu sama klien saya. Ini klien lama, customer yang sudah lama mau saya follow up kembali. Dia sudah lama nggak kasih kabar sama saya sekarang saya mau follow up. Ya, konteksnya jelas. Atau customer baru, saya belum pernah ketemu. Ini customer saya cuma dapat dari database, gimana cara follow up-nya? Itu semua ada di konteksnya sebelum kita bertanya kepada ChatGPT. Lalu kita mesti jelas strateginya gimana. Saya mintanya sangat detail ya, kalau bisa point by point, minta 15 poin. Lalu konteksnya, tolong saya kalau saya tanya Anda, jangan jawabnya terlalu panjang, sangat simple aja, sangat mudah. Nah, kita kasih arahan begitu sama ChatGPT, dengan demikian ChatGPT bisa jawabnya dengan sangat-sangat detail, spesifik. Nah, jadi ChatGPT itu tergantung cara nanyanya. Nah, pertanyaannya, Anda belajar itu nggak? Anda tahu nggak gimana cara nanyanya? Nah, saya kuasai itu bagaimana kita memberikan pertanyaan yang tepat, bahkan memberi prompt yang tepat kepada ChatGPT, sehingga ChatGPT bisa bantu saya untuk membuat satu script yang sangat spesifik. Nah, kalau Anda tidak punya scriptnya, nggak punya flow-nya, nggak punya tadi alur closing-nya, pantesan closingnya jelek, pantesan belepotan, pantesan gagal closing. Nah, yang keempat adalah sales Anda apakah di training nggak secara rutin? Zaman sekarang itu serba instan, betul. Ya, artinya kita memang bisa belajar sendiri. Ya, sales Anda juga mungkin bisa belajar sendiri. Sekarang pembelajaran sangat terbuka, transparan. Anda belajar dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok, dari manapun bisa belajar, bahkan ikut seminar-seminar gratis ataupun kelas-kelas online, banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah pembelajaran-pembelajaran tersebut itu menurut saya belum belajar kalau kita belum action. Kita bisa nonton YouTube, bisa nonton TikTok, bisa nonton Instagram, bisa nonton kelas online, bisa nonton mungkin ikut seminar. Betul, Anda ikut seminar. Mungkin Anda bayarin sales Anda untuk ikut satu seminar atau mungkin di training mereka. Tapi pertanyaannya adalah, kalau cuma diikutin training, ya tapi setelah training tidak di follow up, tidak di training lagi secara intensif, nggak ada orang yang maintain di perusahaan Anda, tetap aja. Ya training sih cuma tinggal training, yang paling diserap paling-paling 10%. Itu pun 10% kalau memang dia benar-benar fokus waktu trainingnya. Kalau enggak, karena namanya dibayarin perusahaan, ya udahlah. Ya, yang penting saya hadir aja dah, ikut partisipasi. Saya yakin banget, karena saya banyak sekali melakukan training. Nah, makanya training saya itu tidak hanya cuma kasih training. Saya make sure yang efektif adalah bukan hanya trainingnya, tapi setelah training itu actionnya gimana. Karena menurut saya belajar itu bukan waktu kita dengerin, waktu kita nontonin satu video, tapi belajar adalah waktu saya action. Nah, waktu saya action, beneran ketemu customer, beneran ketemu leads, dan saya nggak bisa closing, itu saya belajar.
Waktu saya ketemu customer, beneran waktu saya ngomong nih, waktu saya yakinin mereka, saya gagal, saya nggak bisa closing, saya jawab nggak bisa jawab, itu saya belajar. Jadi belajar itu bukan cuma nonton. Kalau Anda saat ini nonton saya, Anda belum belajar. Sampai Anda action, baru itu belajar. Nah, coach waktu saya belajar ternyata nggak bisa. Nah, nggak apa-apa. Seperti naik sepeda kan, ada kalanya jatuh dulu. Ya jangan menyerah, belajar lagi, action lagi, nonton lagi videonya, gitu kan. Atau belajar langsung, dan sebagainya. Ya bisa langsung ya, Anda mau belajar langsung dari saya, dengan saya juga bisa. Nah, makanya itu belajar itu menurut saya adalah actionnya. Nah, yang kelima, kenapa pengusaha itu omsetnya mandek? Karena pengusaha tidak punya dashboard atau alat ukur yang jelas. Dashboard itu ibaratnya kita melihat satu laporan yang semuanya terlihat jelas. Ya, kebanyakan yang saya lihat begini. Owner biasanya gini. Punya nggak Pak? Coba lihat, saya melihat data penjualan mana. Oh ya, dia keluarin tuh pakai Excel. Pak, coba saya lihat ini 6 bulan terakhir berapa? Sebentar Pak, saya cek datanya. Dia buka tuh datanya dari 6 bulan terakhir. Terus, oke, yang dia tunjukkan gimana? Omsetnya sekian, misalnya 500 juta, targetnya 2M. Tuh Pak, tuh Coach, Januari ya, lihat targetnya 2M nih, omsetnya cuma 500 juta. Lihat bulan Februari nih, omsetnya 800, targetnya 2M. Bulan Maret anjlok tuh Coach, omsetnya cuma 300 juta, targetnya 2M. Bulan Mei gimana bulan Mei? Bulan Mei tuh Coach agak anjlok juga tuh, 530 juta, omset, target 2M. Nah, tuh Coach, jelek kan Coach, gapnya tinggi. Ya, apakah menurut Anda itu dashboard yang benar? Itu bukan dashboard kalau menurut saya. Itu cuma laporan hasil penjualan. Penjualannya omsetnya 500 juta, targetnya 1M, targetnya 2M. Itu cuma hasil laporan. Dashboard itu adalah prosesnya. Kita tahu nggak, itu sales satu hari ketemu dengan berapa calon customer. Terus waktu satu hari dia jualin berapa banyak item. Prosesnya itu gimana dia mendapat 500 juta? Anda breakdown nggak? Oh, udah saya breakdown nih Coach. Saya tahu nih pokoknya per hari. Ya, kunjungannya 5, lalu jualnya 2 item. Oke, pertanyaannya adalah apakah itu juga prosesnya? Itu adalah hasil juga. Prosesnya gini, waktu dia kunjungin 5 prospek, ya dia ngomongnya apa aja? Punya nggak Anda alurnya? Punya nggak Anda monitoringnya? Waktu dia ngomongnya apa? Pertanyaannya bagaimana? Oh, sampai sebegitunya. Kalau Anda mau mengukur dashboard yang benar-benar dashboard, yang benar-benar Anda bisa pantau dan ukur, Anda harus punya sangat-sangat detail analisanya. Ya, kalau kita mengukur Anda marketing, Anda punya iklan, ya pasang iklan di mana? Instagram, Anda pasang iklan di Facebook. Anda ukurnya gimana? Apakah Anda cuma ukur nih saya pasang iklan budget 5 juta, terus saya cuma ukur misalnya yang view-nya berapa, yang engage berapa? Bukan cuma itu. Anda lihat nggak konteks iklannya kayak gimana? Kenapa yang iklan ini konteksnya begini? Kenapa ini view-nya banyak? Di kata-kata apa yang ternyata itu engagement-nya tinggi? Bisa kelihatan kan dari duration waktunya dan sebagainya. Itu maksudnya adalah yang disebut dengan dashboard. Jadi dashboard itu detail, bukan cuma global. Nah, kebanyakan owner maunya global aja. Aduh Coach, kalau detail-detail itu saya nggak ngerti. Ya, kalau Anda nggak ngerti itu, makanya omsetnya semandek. Dashboard itu sangat detail, bukannya global. Jadi fokus on the specific. Aduh, saya nggak punya waktu ngeliatin spesifik begitu. Nah, memang itu sebetulnya tugas dari sales manager Anda, sales leader Anda. Apakah mereka detail ngerti itu? Oh, mereka kan ke lapangan. Iya, ke lapangan ngapain? Kalau mereka udah ke lapangan masih omsetnya belum capai, berarti mereka nggak ngeliat dashboardnya dong. Berarti buat apa ada sales manager kalau mereka nggak lihat dashboard, cuma ke lapangan? Terus ke lapangan ngapain? Jualan juga? Bantuin sales? Berarti mereka jadi sales dong, bukan manager. Nah, ini berarti ada yang rancu di dalam struktur organisasi Anda. Bahaya juga kan? Bisa jadi Anda bayar kemahalan mereka. Karena bayar sales manager harusnya bisa mengerti sampai detail gimana buat dashboardnya. Bahkan dashboard itu dibuat, didesain oleh sales manajernya. Kalau Anda juga nggak punya dashboard, sales manager Anda juga nggak punya dashboard, celakalah Anda. Makanya omsetnya mandek. Yang keenam, nah ini menarik sekali, yang keenam. Biasanya owner, begitu omsetnya nggak nyampe, dia langsung, nih kita jual produk baru aja, kita bikin produk baru aja. Dia pikir dengan menambah produk baru, dengan menciptakan produk baru bisa meningkatkan omset. Padahal menurut saya salah total. Menciptakan produk baru berarti perlu awareness lagi, perlu diedukasi lagi, perlu orang tahu dulu. Baru orang tahu, baru diedukasi. Oh, bagus ya. Belum tentu beli, cuma bilang bagus. Jadi Pocari Sweat itu adalah satu minuman isotonik ya, yang pada saat itu dia satu minuman yang sangat baru di Indonesia. Itu dia butuh waktu 2 tahun untuk
membuat orang aware dan terbuka mindsetnya, oh ini minuman isotonik, baru beli 2 tahun loh. Anda menciptakan produk baru, perlu edukasi dulu, awareness dulu, konten hajar dulu. Itu butuh berapa lama? Nah, justru itu kesalahan fatal menurut saya. Bukan menciptakan produk baru yang supaya menaikkan omset. Justru omset itu dihasilkan dari customer-customer yang repeat order. Repeat, justru Anda strateginya harus fokusnya bagaimana supaya customer yang udah pernah beli lagi, dan beli lebih banyak. Strategi upsell-nya gimana, strategi paketnya gimana, strategi cross selling gimana. Itu yang akan membuat omsetnya naik, bukan menciptakan produk baru. Produk baru penting, tapi bukan itu untuk mendobrak omset. Itu butuh diangkat dulu, diedukasi dulu dan sebagainya. Ya, itu kesalahannya. Jadi bukan fokus ke penambahan produk, tapi fokus ke repeat order dulu. Retentionnya diperpanjang. Kalau Anda punya bengkel, berapa banyak orang yang repeat datang lagi. Dan kalau mereka sudah setahun rutin datang ke bengkel Anda, apakah tahun berikutnya ataukah apakah mungkin Anda punya database customer yang 2 tahun terakhir masih rutin datang ke bengkel Anda, tapi 2 tahun terakhir nggak pernah dicek, nggak pernah di follow up, nggak pernah dilihat di WhatsApp dan sebagainya database, akhirnya 2 tahun mungkin dia pindah ke bengkel lain, Anda nggak tahu. Nah, sebetulnya itu yang sebenarnya bisa jadi potensi mendatangkan omset karena customernya sudah jadi database Anda. Anda mau nggak punya database customer terus database-nya diambil sama orang lain, atau bahkan mereka yang sudah loyal pindah ke kompetitor? Kenapa? Anda nggak pernah maintain, nggak pernah follow up, nggak pernah kasih ya surprise gift buat mereka, nggak pernah ada bangun sebuah relationship dengan mereka, ya hilang lah. Anda beli mahal-mahal, Anda mungkin pasang iklan untuk datengin mereka, akhirnya mereka hilang. Yang ketujuh adalah begini, banyak owner yang mengandalkan sama yang namanya super salesman, sama MacGyver-nya di perusahaan itu. Jadi kalau bisnis saya bisa jalan karena ada si MacGyver nih. Dia mengerti banget nih. Manajer saya tuh MacGyver banget. Pokoknya ada masalah dia ngerti deh. Dia bisa A, B, C segala macam dia ngerti. Pokoknya gue nggak pusing deh. Gue udah autopilot lah. Menurut dia gue udah autopilot. Gue tinggal bisnisnya nggak apa-apa. Karena ada si MacGyver ini. Nah, pertanyaan, apakah si MacGyver ini bisa pindah ke orang lain nggak? Apakah si MacGyver ini bisa Anda garansi tetap stay di perusahaan Anda apa enggak? Bisa jadi dia resign loh. Kalau dia punya visi, dia pengen mengembangkan bisnis sendiri, bisa resign. Nah, pertanyaannya, kalau dia resign, ini super salesman, atau si MacGyver ini resign, Anda punya sistemnya nggak? Atau Anda nggak? Ya, dia resign. Ya, resign. Lu mau nggak gue bayar 2 kali? Gak mau nih. Gue udah pindah ke sana, gue punya bisnis sendiri. Gue bayar 3 kali. Gak mau juga. Ya, gue masih ulang lagi. Rekrut dari nol, ajarin dari nol, kasih training lagi. Ya, waktu berjalan lagi untuk ajarin. Lama-lama customer bilang, ini kok salesnya ganti-ganti sih? Yang bener yang mana? Ya, customer jadi goyang kan. Jadi akhirnya gimana ya? Lebih baik dia pindah ke perusahaan yang memang lebih stabil salesnya. Nah, jadi kesalahan yang ketujuh adalah owner ini tidak membangun sistem duplikasi atau sistem cloning buat salesnya atau buat si super salesman-nya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau sales ini keluar, ya, Anda tidak punya backup, dan itu adalah sangat fatal. Omset Anda selama ini berkontribusi karena ada si super salesman ini, dan dia berkontribusi ke 80% omset Anda. Begitu dia keluar, hilanglah omset Anda 80%. Siapa yang jadi sales? Saya lagi. Nah, apakah Anda mau seperti itu? Tidak kan pastinya. Nah, ini adalah 7 kesalahan fatal yang saya paparkan kepada Anda. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat real banget karena saya melihat klien-klien saya seperti ini, dan ini saya paparkan buat Anda. Dan kalau Anda mengalami ini dan melihat ini, jangan-jangan makanya omset Anda stuck. Coba dari 7 ini, Anda yang mana faktor utama membuat omset Anda stuck? Langkah pertama, kalau Anda merasa stuck dan Anda nggak tahu betul di mana, Anda bisa konsultasi dengan tim saya supaya kita bisa sama-sama bantu Anda untuk minimal kita benahin dulu yang point by point mana supaya omset Anda bisa naik luar biasa. Jadi masalah omset mandek dan sebagainya bukan faktor eksternal. Betul, faktor eksternal ada, tapi justru 80% adalah faktor internal. Kalau Anda rasa Anda mengalami seperti ini, hubungi tim saya, kita akan bantu Anda supaya bagaimana Anda bukan hanya naik omset, tapi kita bantu Anda untuk membuatkan sales system di perusahaan Anda, sehingga kalau salesman Anda keluar masuk, super salesman Anda pindah kompetitor, Anda tidak takut karena you have the cloning system. Hubungi tim saya untuk kami bisa bantu Anda supaya Anda omsetnya bisa naik dan Anda punya duplikasi sistem. Sukses selalu, saya Relman, salam pengusaha.